Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel MRAS Islami. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta seluruh alam, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, pernahkah kita merasa sudah rajin sholat, tapi hati masih gelisah? Sudah berdiri 5 waktu di hadapan Allah, tapi hidup terasa jauh dari ketenangan? Mungkin bukan karena kita tidak sholat, tapi karena ada yang kurang tepat dalam cara kita melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, sholat bukan sekedar gerakan. Ia adalah pertemuan antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam video kali ini, kita akan membahas kesalahan-kesalahan umum dalam sholat. Hal-hal kecil yang sering kita lakukan tanpa sadar, serta bagaimana cara memperbaikinya agar sholat kita lebih khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari siapkan hati dan kita belajar bersama. Sholat merupakan rukun iman kedua yang wajib hukumnya dikerjakan oleh semua umat Islam setiap hari sebanyak 5 waktu, yakni mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat sendiri merupakan amalan yang pertama dihisab pada saat hari pengadilan akhirat nanti. Maka dari itu, sudah seharusnya umat Islam mengerjakan sholatnya semasa hidup dengan maksimal. Tak hanya sholat wajib 5 waktu, terdapat sholat sunnah lainnya yang akan melipat gandakan pahala seorang muslim, seperti sholat duha, tahajud, taubat, hajat, istikharah, dan lain-lain. Namun, para umat Islam juga harus memperhatikan dan memastikan bahwa seluruh rangkaian sholat tersebut sudah dikerjakan dengan benar. Masih banyak dari sebagian umat Islam yang belum memperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama sholat. Beberapa kesalahan biasanya diakibatkan oleh lupa atau ketidaktahuan terhadap ketentuan tersebut. Maka dari itu, penting bagi setiap umat Islam untuk berupaya membenahi sholatnya dengan benar agar amalan yang diterima dapat tercatat dengan sempurna. Lantas, apa saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat sholat? Beberapa hal yang menjadi kesalahan seorang muslim ketika melakukan sholatnya di antaranya sebagai berikut.
Yang pertama, salah paham mengenai pengucapan niat sholat. Sebelum melaksanakan sholat, seorang muslim wajib untuk berniat terlebih dahulu, sebagaimana hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama bahwa niat bertempat di dalam hati. Niat menjadi pembeda antara aktivitas yang termasuk dalam kebiasaan dan aktivitas yang menjadi kategori ibadah. Niat merupakan kehendak dalam hati yang tidak disyaratkan untuk dilafalkan dengan lisan, tetapi masih diperbolehkan bagi seseorang untuk mengucapkannya bila hal tersebut membuat seseorang dapat lebih berkonsentrasi dalam memulai sholatnya. Maka dalam hal ini lebih baik dan utama. Namun, dalam hal pelafalan niat sholat ini, dikarenakan tidak ada ajaran maupun hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukum dari melakukan pelafalan niat hanya boleh dilakukan di kondisi-kondisi tertentu saja dan bukan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan sehingga memaksakan diri seakan sholatnya tidak sah apabila tidak mengucapkan niat. Yang kedua, tidak melihat ke tempat sujud dan memejamkan mata. Mengarahkan mata ke tempat sujud merupakan posisi yang benar dalam melakukan sholat. Selain menjadikan sholat seorang muslim khusyuk, hal ini juga sesuai dengan sunnah dari Rasul, sebagaimana tertuang dalam hadis yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan sholat dalam keadaan pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya, terus mengarah ke tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Maka dari itu, seorang muslim sebaiknya memperbaiki posisi sholatnya dengan berdiri dalam keadaan tuma'ninah dan tidak memejamkan mata, serta pandangan mengarah ke tempat sujud, sehingga didapatkan sholat yang khusyuk, di mana timbul kerendahan hati, tunduk, dan rasa takut. Yang ketiga, tidak merapatkan dan meluruskan saf sholat. Seringkali ketika sebelum melakukan sholat berjamaah di masjid, sang imam berkata kepada para makmumnya untuk merapatkan dan meluruskan barisan sholat. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyempurnakan sholat sebagaimana perintah Rasulullah dalam hadis, luruskanlah barisan kalian, sebab lurusnya barisan sholat merupakan tegaknya sholat. Hadis riwayat Bukhari. Aturan dalam merapatkan dan meluruskan sholat
Ini berlaku bagi seluruh umat Islam tanpa memandang usia, baik orang tua maupun anak-anak. Sebelum sholat, lihatlah siapa yang ada di kanan kiri kita, lalu rapatkanlah barisan sehingga diraih kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Keempat, membaca bacaan sholat dengan keras. Orang-orang yang melaksanakan sholat wajib untuk menjaga suasana ketenangan dan kehusyuan selama sholat. Tidak dibenarkan adanya untuk membaca setiap doa dan gerakan sholat dengan suara keras yang membuat orang lain terganggu saat sholat berjamaah. Doa dalam sholat seharusnya diucapkan dengan lembut dan rendah diri, serta rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-A'raf 205. Yang kelima, tidak fokus, berbicara, dan tertawa dalam sholat. Sholat adalah ibadah kita yang langsung menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya dibutuhkan adanya konsentrasi dan ketenangan yang mendalam, sehingga dijauhkan dari pemikiran, perbuatan, dan urusan duniawi. Perbuatan-perbuatan yang demikian termasuk melanggar salah satu larangan sholat, sehingga menyebabkan sholat seseorang menjadi batal. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh di dalamnya ada sedikit pun dari ucapan manusia. Ia hanyalah zikir, tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Keenam, makan dan minum saat sholat. Mayoritas ulama sepakat bahwa dilarang hukumnya untuk makan dan minum saat sholat. Maka dari itu, seorang muslim wajib menyelesaikan makan dan minumnya terlebih dahulu, sehingga tidak ada sisa makan dan minum dalam mulutnya. Dalam hal ini, dianjurkan bagi seorang muslim untuk membersihkan diri terlebih dahulu, seperti menggosok gigi atau berkumur-kumur sebelum melakukan sholat. Yang ketujuh, salah dalam mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Beberapa hal yang menjadi kesalahan ketika mendengarkan surah Al-Fatihah adalah di mana sebagian makmum berusaha membaca surah Al-Fatihah dengan suara keras bersamaan dengan imam dan mengucapkan amin terlalu panjang melebihi 2 harokat. Tak hanya itu, bagi wanita tidak perlu mengucapkan amin dengan suara keras seperti jamaah laki-laki.
Yang kedelapan, mendahului gerakan imam. Makmum tidak diperbolehkan untuk bergerak mendahului atau bersamaan dengan imam ketika sholat, mengingat imam merupakan pemimpin dalam sholat. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku, sujud, dan ketika berdiri atau ketika meninggalkan tempat sholat. Karena aku melihat kalian dari depanku dan dari belakangku." Hadis riwayat Muslim. 9. Tidak ruku, i'tidal, dan sujud dengan sempurna. Kesalahan yang banyak terjadi di kalangan umat Islam adalah gerakan ruku, i'tidal, dan sujud yang belum sempurna. Gerakan-gerakan sholat seperti ini perlu diperhatikan dan disesuaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, dengan gerakan yang tidak terlalu mendongak, condong ke bawah, dan sujud yang salah disertai dengan gerakan yang tidak tumak-ninah atau tenang, seperti bunyi hadis, "Tidak dianggap sah sholat seseorang sampai ia meluruskan punggungnya ketika ruku dan ketika sujud." Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-10, menyilangkan dan membunyikan jari-jari saat sholat. Hal sepele namun fatal untuk dilakukan adalah melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada di dalam rangkaian sholat, seperti menyilangkan dan membunyikan jari-jarinya yang menyebabkan sholat menjadi makruh. Hal ini ada dalam hadis Ka'ab yang berbunyi, "Jika salah seorang di antara kalian ingin berwudu, kemudian ia melakukannya dengan baik, lalu dengan sengaja berangkat menuju masjid, maka hendaklah ia tidak menyilangkan jari-jarinya, karena ia terhitung dalam keadaan sholat." Itulah beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam sholat. Sahabat, sholat bukan sekadar rutinitas. Setiap kali kita berdiri di atas sajadah, sejatinya kita sedang dipanggil oleh Allah untuk berdialog dengannya. Maka jangan biarkan kesalahan-kesalahan kecil mengurangi nilai pertemuan yang begitu agung ini. Mari sama-sama kita perbaiki bacaan, gerakan, dan kehadiran hati kita di dalam sholat. Karena bisa jadi satu rakaat yang khusyuk jauh lebih bernilai di sisi Allah daripada 1000 rakaat yang dikerjakan dengan lalai. Semoga Allah menerima setiap sholat kita, mengampuni kehilafan kita, dan menjadikan sholat sebagai penyejuk hati di dunia dan akhirat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe
agar semakin banyak saudara kita yang memperbaiki salatnya dan kembali dekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.